warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sumber dan media pembelajaran tentang kompetensi dasar peradaban awal masyarakat praaksara yang berpengaruh terhadap peradaban di Indonesia. Saya sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang jalur penyebaran manusia purba. Menurut teori Hickern dan von Helgengelden, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun Austronesia yang masuk ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi secara bergelombang dan menyebar ke wilayah Indonesia. Mereka berasal dari daerah Yunan, tepatnya Tonkin, yaitu sekitar lembah hulu Sungai Mekong di Vietnam. Faktor yang menyebabkan perpindahan bangsa Austronesia tersebut adalah: pertama, terjadinya bencana alam, contohnya banjir, gempa bumi, dan kemarau. Yang kedua, adanya serangan bangsa-bangsa pengembara dari Cina Utara, yakni bangsa Barbar, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dan serangan dari bangsa Tibet sekitar 1000 sebelum Masehi. Gelombang pertama terjadi 2000 sebelum Masehi, yakni arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum dan dikenal dengan sebutan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dari Semenanjung Malaya, Sumatera, ada yang menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat ini adalah kapak persegi. Jalur timur dari Teluk Tonkin di Yunan, menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Australia. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur ini adalah kapak lonjong yang banyak dijumpai di Minahasa, Seram, Kalimantan, dan Papua. Oleh karena itu, kapak ini sering disebut Neolitikum Papua. Gelombang kedua terjadi 500 sebelum Masehi. Gelombang kedua ini termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang disebut Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Kebudayaan Deutero-Melayu lebih maju karena mereka sudah mengenal benda-benda dari perunggu seperti kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu atau dikenal dengan kebudayaan Dongsong. Sifat ras Deutero-Melayu lebih terbuka terhadap pengaruh kebudayaan luar dibanding ras Proto-Melayu. Kedatangan nenek moyang ke wilayah Indonesia memilih daerah pantai, muara, dan sungai. Pertama, kita akan membahas tentang zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum hasil kebudayaannya yakni disebut dengan kebudayaan Pacitan. Contoh hasil kebudayaannya kapak penetak dan kapak perimbas. Yang kedua yaitu disebut dengan budaya Ngandong. Contoh hasil kebudayaannya yaitu alat-alat tulang, tanduk, dan flekes. Cara hidup dan kemampuan membuat alat. Masa food gathering tahap awal. Masa food gathering ini disebut dengan masa di mana manusia purba mengumpulkan makanan. Nomaden hidup berpindah-pindah mencari tempat tinggal. Jenis manusia pendukung ada beberapa, yakni Meganthropus, Pithecanthropus erectus, Sinanthropus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocertensis, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum hasil kebudayaannya yakni budaya Bakson Habin, yakni berupa kapak Sumatera, kapak genggam, alat yang terbuat dari tulang, flex sculpture, kapak pendek.
Cara hidup dan kemampuan membuat alat, yakni dengan cara masa food gathering tahap lanjut, masih dengan cara mengumpulkan makanan ya. Kemudian semi nomaden, Abdisosros Jokenmodinger. Jenis manusia pendukung yakni Papua Melanesoid. Dan saat itu pada sekarang disebut contohnya yakni suku Irian Papua, suku Sakai, suku Aita, suku Aborigin dan suku Semang. Berikutnya yang ketiga yakni zaman Neolitikum. Hasil kebudayaannya contohnya ada kapak lonjong, persegi, kapak bahu, tembikar, dan perhiasan. Cara hidup dan kemampuan membuat alat masa sudah lebih lanjut, yakni masa food producing, membuat makanan sendiri dengan cara bercocok tanam, nelayan, dan beternak. Jenis manusia pendukungnya Proto-Melayu. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini hasil kebudayaannya berupa disebut dengan kebudayaan Dongsong, berupa menhir, dolmen, sarkofagus, manik-manik, waruga, kubur batu, punen berunda, dan arca. Cara hidupnya yakni food producing atau dengan menghasilkan makanan sendiri. Tempat tinggalnya menetap, bercocok tanam, beternak, nelayan, dan rumahnya sudah panggung. Jenis manusia pendukungnya yaitu Proto-Melayu. Kalau saat ini suku-sukunya yaitu contohnya Nias, Dayak, Sasak, dan Toraja. Kemudian berikutnya yang terakhir yakni zaman logam. Zaman logam hasil kebudayaannya yakni kapak corong, candrasa, nekara, bejana, perunggu, moko, manik-manik, dan perhiasan. Cara hidupnya sudah mengenal teknologi perundagian, sudah barter, mengenal daerah produsen dan konsumen. Jenis manusia pendukungnya yaitu Deuteru Melayu sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Nah, berikut beberapa kebudayaan yang mendukung zaman-zaman yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ada kebudayaan Dongson, Hobin, kemudian ada zaman logam, di situ tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian di situ ada kapak sepatu, kapak corong, nekara perunggu, perhiasan perunggu, kemudian ada bejana perunggu. Kemudian pada saat itu pusat peradaban kuno terletak di Asia, Afrika, di Eropa. Dan peradaban India kuno itu salah satunya yaitu yang terkenal Harappa dan Punjab, dari Punjab. Kemudian bangsa Arya yang pada saat itu adalah bangsa yang sangat mendominasi peradaban India kuno. Kemudian di situ dijelaskan ada sistem kasta yang terkenal di India. Kemudian peradaban Cina kuno yang terkenal atau sering kita sebut peradaban kuning atau Sungai Huanghu. Kemudian sejarah Cina kuno ditandai dengan runtuhnya dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou. Nah, yang pada saat itu zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Peradaban Mesopotamia yaitu berkembangnya di sungai besar Efrat Tigris sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Sistem kepercayaannya yaitu bangsa Sumeria yakin bahwa bencana alam digerakkan oleh kekuatan gaib. Nah, berikutnya peradaban Mesir kuno. Sejarawan Yunani pada abad ke-5 menyebut bahwa Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil. Sistem kepercayaan bangsa Mesir berakal dari lingkungan hidup sekitar. Mereka percaya pada dewa atau politeisme, banyak dewa. Kemudian kehidupan ekonomi penduduk
Mesir kuno adalah pertanian atau agraria. Tulisan yang terkenal yaitu tulisan hieroglif. Peradaban Yunani kuno bukanlah peradaban yang pertama di kawasan ini. Peradaban Minoa, peradaban Messenia, dan beberapa peradaban lainnya. Peradaban Romawi kuno banyak mendapat pengaruh dari peradaban Yunani kuno seperti seni, sastra, filsafat, dan budaya. Sistem kepercayaan bangsa Romawi yaitu masih percaya pada dewa. Nah, itu tadi penjelasan dari berbagai macam atau pembagian zaman praaksara serta pendukung-pendukung kebudayaannya. Nah, semoga kalian memahaminya ya. Kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.